Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan membahas tentang konsep dari sistem informasi, ya, pengenalan umum tentang apa itu sistem informasi. Ada beberapa unsur yang harus kita ketahui ketika kita harus membahas tentang sistem informasi. Gitu ya. Nah, seberapa penting ya kita belajar sistem informasi? Yang pertama adalah nanti memahami konsep sistem dan bagaimana kaitannya dengan sistem informasi. Nah, kemudian mengapa pengetahuan tentang sistem informasi itu penting? Nah, terutama bagi profesional bisnis. Nah, kemudian mengidentifikasi 5 bidang pengetahuan dari sistem informasi yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kemudian menggambarkan bagaimana aplikasi bisnis dari sistem informasi itu dapat mendukung proses bisnis satu perusahaan dalam pengambilan keputusan manajerial dan strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, apa itu sistem informasi? Data. Nah, data itu terdiri dari fakta-fakta mentah. Ya. Data itu berasal dari kehidupan nyata, ya. Nah, data ini bisa berupa satu gambar, gitu kan. Kemudian bisa teks, bisa suara. Nah, fungsi dari data ini adalah sebagai bahan untuk diolah menjadi satu informasi. Ya. Nah, data di sini dicontohkan adalah seperti nomor karyawan, ya, jumlah jam kerja dalam seminggu, nomor bagian persediaan, atau pemesanan penjualan. Nah, beberapa jenis data itu dapat mewakili fakta-fakta. Nah, ketika fakta yang diatur dalam cara yang berarti, maka akan menjadi sebuah informasi. Ya, jadi data yang nanti dikumpulkan, diproses, menghasilkan satu informasi. Nah, sama halnya ketika kita berhadapan dengan sistem informasi pariwisata. Ya, contohnya adalah hotel. Ya. Kita mempunyai data berupa data dari customer, ya, yang menginap di hotel tertentu. Nah, contoh lain misalkan sistem informasi company profile dari tempat wisata tertentu. Nah, datanya berupa apa? Nah, datanya adalah berupa fakta-fakta yang nantinya diolah, ya, kemudian disajikan dalam bentuk sistem informasi. Ya. Nah, tipe dari data ada alfanumerik, ya. Nah, ini bisa berupa angka, ya, berupa karakter atau teks. Nah, data itu berupa image atau gambar, ya kan? Nah, data itu berupa audio, bisa sound, bisa noise, bisa tones. Kemudian ada berupa video, ya, berupa film ataupun gambar pic. Itu adalah data, ya, data mentah. Nah, data itu merupakan hal di dunia nyata yang kita temukan di dunia real, dunia nyata. Nah, contohnya di sini adalah misalkan rumah sakit dan organisasi kesehatan. Ya, misalkan bagaimana menjaga data medis pasien. Gitu ya. Nah, dalam banyak kasus, rumah sakit dan organisasi kesehatan ini mengkonversi data ke dalam bentuk elektronik. Ya, data pasien yang masuk, ya, itu diinput ke dalam satu sistem sehingga data itu nanti berubah menjadi data elektronik. Ya. Gambaran Anda adalah orang datang kemudian menyerahkan satu dokumen, kita ketikkan, ya, kita proses ke dalam satu sistem. Nah, data itu yang tadinya teks itu akan berubah menjadi data elektronik. Ya. Beberapa telah mengembangkan manajemen catatan elektronik, salah satunya kita sebut sebagai electronic record management. Ya. Jadi sistem ini untuk menyimpan, kemudian mengatur, dan mengendalikan data-data penting. Ya. Eranya teknologi sekarang adalah ketika orang, ya, menginputkan satu data,
data itu bisa disimpan, kemudian kita bisa mengaturnya. Mengatur dalam hal ini kita bisa mengedit, ya, menghapus, mengorganisasikan, dan mengendalikan, ya, mengendalikan data-data penting. Nah, ketika data itu nanti diolah menjadi satu informasi, informasi itu apa? Ya, informasi itu adalah kumpulan fakta yang terorganisir sehingga memiliki nilai tambahan di luar nilai fakta-fakta individu. Ya, jadi satu informasi yang mempunyai, ya, atau kumpulan fakta yang mempunyai nilai lebih yang fungsinya atau yang berguna bagi penggunanya. Nah, Anda juga dapat berpikir informasi itu adalah sebagai data yang dibuat lebih berguna melalui penerapan pengetahuan. Ya. Nah, kesadaran dan pemahaman dari serangkaian informasi dan cara bahwa informasi itu dibuat bermanfaat untuk menunjang tugas tertentu atau untuk mencapai keputusan. Ya. Jadi, ketika kita mengakses informasi, nah itu kan kita punya satu keperluan. Ya, misalkan saya ingin mengakses data mahasiswa. Ya. Nah, berarti saya membutuhkan saya mengambil satu informasi tentang biodata tentang mahasiswa. Nah, sama halnya ketika saya ingin melihat informasi tentang KRS. Ya. Nah, di situ akan terlihat bahwa informasi yang disajikan mahasiswa sudah mengambil mata kuliah apa saja. Oh, yang sudah di-ACC oleh dosen wali itu apa saja, yang belum itu apa saja. Nah, gitu ya. Jadi informasi yang diperoleh dari sistem itu mempunyai nilai kegunaan. Nah, ada istilah yang namanya knowledge worker, ya, di mana ini adalah orang-orang yang membuat, kemudian menggunakan, kemudian menyebarkan pengetahuan, dan biasanya para profesional di bidang pengetahuan, teknis, bisnis, dan lainnya. Nah, jadi orang-orang yang memanfaatkan pengetahuan atau informasi itu disebut sebagai knowledge worker. Nah, kemudian ada yang disebut dengan knowledge management system, yaitu koleksi terorganisasi dari orang, prosedur, software, database, dan perangkat yang digunakan untuk membuat, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Nah, kalau ini lebih ke manajemen sistemnya, ya. Prosedurnya bagaimana, software yang digunakan apa, ya, database untuk menyimpan data itu apa, ya. Nah, itu lebih ke dalam knowledge management system. Yang harus diketahui bahwa ketika kita membangun satu sistem informasi, ya, menghasilkan satu informasi, ya informasi itu harus berguna, gitu ya. Ini adalah transformasi data menjadi sebuah informasi. Nah, berupa data tadi sudah dijelaskan di depan bahwa dia bisa berupa karakter atau teks, bisa berupa gambar, ya, kemudian bisa berupa audio dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diolah, ya, di sini adalah the transformation process, nah, menghasilkan sebuah informasi. Nah, ini adalah konsep dasar dari sistem informasi. Nah, karakteristik dari informasi itu harus apa? Nah, berikut akan dijelaskan, ya. Yang pertama adalah informasi harus aksesibel. Ya, jadi informasi itu harus mudah diakses bagi atau oleh para pengguna. Gitu ya. Informasi itu harus akurat, ya. Harus bebas dari kesalahan. Jadi kalau datanya sudah benar, diproses dengan benar, maka akan menghasilkan informasi yang betul, gitu ya. Informasi harus relevan, ya. Informasi yang relevan adalah informasi atau penting untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi harus mempunyai sifat ekonomikal, ya. Jadi informasi juga harus relatif ekonomis untuk diproduksi.
Nah, pengambilan keputusan ini harus selalu menyeimbangkan nilai informasi dengan biaya produksi. Gitu ya. Karakteristik dari informasi yang lain adalah reliable. Jadi, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi itu harus dapat dipercaya. Ya. Nah, agar dapat dipercaya itu harus melalui faktor bagaimana metode dalam pengumpulan data sebelum diolah. Ya. Terus kemudian keandalan tergantung dari sumber informasi. Jadi kualitas informasi itu bergantung pada data yang akan dimasukkan. Ya. Terus kemudian bersifat secure. Informasi harus aman dari akses pengguna yang tidak sah. Ya. Jadi membangun satu sistem informasi yang tidak mudah untuk dibobol. Gitu ya. Nah, misalkan saja apa? Sistem informasi KRS. Ya. Jangan sampai sistem informasi akademik, jangan sampai sistem informasi akademik itu dibobol oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan, ya, dirusak, ya, atau datanya buat acak-adul gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan tentang masalah keamanan. Informasi harus timely, ya, harus tepat waktu, ya, informasi yang tepat waktu disampaikan ketika dibutuhkan. Ya, jadi mengetahui kondisi cuaca minggu lalu, ya, tidak akan membantu ketika mencoba untuk memutuskan apakah mantel harus dipakai hari ini. Ya. Analisisnya atau informasi yang dikeluarkannya itu sudah minggu lalu, ya, analisa minggu lalu, tetapi baru disajikan hari ini, gitu kan. Nah, itu berarti informasinya tidak tepat, ya, tidak tepat waktu. Sama halnya ketika ada informasi gunung meletus, akan disajikan sekarang, pada untuk Gunung Merapi meletus itu sudah terjadi di tahun 2008. Ya, nah itu kan tidak tepat pada waktunya. Ya. Data sudah, informasi sudah, sekarang sistem. Ya. Konsep dari sistem adalah satu set elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, unsur-unsur itu sendiri dan hubungan di antara mereka menentukan bagaimana sistem itu bekerja. Sistem itu memiliki input, mekanisme pengolahan yang kita sebut sebagai proses, kemudian keluaran yang kita sebut sebagai informasi, dan umpan balik. Umpan balik dari pengguna ke atau terhadap sistemnya. Nah, sebagai contoh, ya, pertimbangkan sebuah cuci mobil otomatis. Ya, ada input, ada proses, kemudian ada output. Ya. Inputnya adalah mobil yang kotor, ya kan, yang menjadi masukan, kemudian ada air dan berbagai bahan pembersih. Nah, waktu, energi, keterampilan dan pengetahuan juga berfungsi sebagai input ke sistem. Ya, karena mereka membutuhkan untuk mengoperasikannya. Itu inputannya. Ada mobil, ada air, ada sabun, kemudian pengetahuan untuk mengolahnya. Ya. Terus kemudian masuk dalam proses. Nah, di sini mekanisme umpan baliknya adalah penilaian tentang bagaimana membersihkan mobil. Gitu ya. Nah, hasil dari proses ini adalah bagaimana tekanan penyemprotan air, gitu ya. Terus kemudian seberapa banyak sabun yang dikeluarkan, nah, atau lilin mobil tergantung pada pilihan yang Anda pilih. Nah, outputnya, keluarannya adalah mobil bersih. Nah, logikanya adalah seperti itu. Ya, ini ada mobil kotor, ya. Nah, ini sebagai inputan, prosesnya adalah
mobil ini dibersihkan dengan menanam knowledge atau pengetahuan di dalamnya. Nah, ini serba otomatis sampai outputnya adalah mobilnya bersih. Sama halnya dengan sistem informasi. Ya, diolah dulu baru menghasilkan satu informasi. Nah, sistem performance and standard, ya, sistem itu harus efisiensi. Jadi sebuah ukuran apakah yang diproduksi itu dibagi dengan apa yang dikonsumsi. Ya. Nah, efisiensi istilah relatif yang digunakan untuk membandingkan satu sistem. Nah, contohnya adalah sebuah mesin bensin hybrid untuk mobil atau truk bisa lebih efisien daripada mesin bensin tradisional. Karena untuk jumlah yang setara dengan energi yang dikonsumsi. Gitu ya. Nah, kemudian effectiveness. Satu ukuran sejauh mana satu sistem itu mencapai tujuannya. Nah, bisa dihitung dengan membagi tujuan sebenarnya dicapai oleh total tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sistem itu harus mempunyai standar performa. Ya, tujuannya spesifik. Nah, Well-known information system, ya, pengusaha dan pemilik usaha kecil menggunakan sistem informasi untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Nah, eranya adalah era teknologi informasi. Ya, informasi yang kita bangun dengan menggunakan sistem informasi itu bisa diakses ke seluruh penjuru dunia. Ya, contoh sederhananya adalah kita bisa mengakses atau membooking ya penginapan ataupun tempat wisata yang ada di luar negeri dengan tanpa kita harus pergi ke sana. Gitu ya. Nah, sistem informasi ini juga bisa digunakan untuk mengiklankan produk. Ya. Nah, berkomunikasi dengan pelanggan ya, jarak jauh. Kemudian sistem ini juga bisa dipakai untuk menganalisis tren penjualan. Gitu ya. Nah, sistem informasi itu membantu manajer dalam membuat satu keputusan. Nah, contoh lain adalah perencanaan keuangan. Ya, perencanaan keuangan bisa kita buat menggunakan sistem informasi. Tujuannya adalah apa? Nah, untuk menyarankan klien, ya, untuk membantu mereka menabung untuk pensiun atau pendidikan anak-anak. Nah, kemudian di perusahaan multinasional besar, bisnis dari semua ukuran tidak bisa bertahan hidup tanpa sistem informasi. Ya, untuk melakukan semua operasi akuntansi dan keuangan. Nah, semua pekerjaan sekarang sudah diambil alih oleh sebuah sistem. Nah, dengan seperti ini akan mengurangi sumber daya manusia yang terlibat. Gitu ya. Nah, sistem informasi adalah alat yang sangat diperlukan untuk membantu Anda dan organisasi mencapai sebuah tujuan. Nah, kesimpulannya adalah sistem informasi adalah seperangkat unsur yang saling terkait atau komponen yang mengumpulkan input, kemudian memproses, menyimpan, ya, kemudian menyebarkan menjadi sebuah informasi. Komponen yang selanjutnya adalah memberikan reaksi korektif, ya, yaitu memberikan mekanisme tentang umpan balik sehingga tujuan yang diharapkan oleh sistem informasi itu tercapai. Gitu ya. Nah, sistem informasi itu ada beberapa komponen. Ya. Sistem informasi terdiri dari hardware, ya, hardware kemarin di materi sebelumnya sudah saya singgung, bisa berupa laptop, yang memori, kemudian hard disk, nah itu hardware. Kemudian orangnya, ya, orang yang memanfaatkan sistem dan mengolah sistem. Kemudian ada software,
Jadi aplikasi yang digunakan untuk mengolah satu data, ya. Kemudian ada jaringan komunikasi, ya. Ada data, ya. Kemudian ada kebijakan dan prosedur bagaimana untuk cara menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan dalam sebuah organisasi. Intinya adalah banyak informasi yang bisa diolah, yang melibatkan orang, ya, software, hardware, ya, dan sumber data lainnya. Ya. Kalau kita membuat satu sistem informasi, ya, yang terlibat hanya hardware-nya saja, ya tidak bisa, ya, karena terus kemudian datanya diolah menggunakan apa, gitu ya. Nah, sama halnya ketika hanya ada terdiri dari software dan orangnya saja, tanpa diolah, ya, tanpa hardware. Nah, ini juga tidak bisa. Ya. Hardware, software, jaringan, sumber data ada, tetapi tidak ada orangnya. Ya. Jadi sistem informasi dibuat untuk siapa? Nah, jadi komponen ini, ya, dalam suatu sistem informasi harus ada. Gitu ya. Nah, mekanisme umpan balik yaitu merupakan komponen yang membantu organisasi mencapai tujuan. Ya. Nah, seperti meningkatkan keuntungan atau meningkatkan layanan dalam pelanggan. Nah, di sini proses umpan balik sangat diperlukan. Ya. Nah, korelasinya adalah untuk keberhasilan dari operasi sistem itu sendiri. Ya. Nah, di sini panelnya ada input, proses, output. Nah, outputnya ini, ya, akan menjadi sebuah masukan bagi input. Ya. Apakah dalam proses informasi sistem ini berkembang atau berfungsi dengan baik atau tidak. Oh, ternyata outputnya atau informasinya tidak sesuai atau tidak menghasilkan satu manfaat. Nah, itu nanti akan menjadi koreksi bahwa sistem ini harus diperbaiki. Ya. Nah, berbeda halnya ketika informasi yang dihasilkan itu sudah sesuai, sudah bermanfaat, ya, mempunyai manfaat, berarti sistem ini sudah berjalan dengan baik. Maka perlu adanya satu feedback. Ya. Nah, ada input, ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana mengumpulkan data mentah. Ya. Nah, contohnya di sini untuk menghitung gaji berarti yang dibutuhkan adalah jumlah jam, ya, setiap pekerjaan karyawan. Kemudian misalkan kalau sistem penilaian berarti harus ada nilai yang diserahkan oleh dosen, gitu ya. Jadi data untuk kemudian diproses. Nah, proses yang kedua adalah proses, yaitu nanti mengkonversi atau mengubah data menjadi output yang berguna. Ya, mengubah data, ya, entah itu nanti di dalam proses itu melibatkan sebuah penghitungan, perbandingan data, ataupun pemrosesan yang lain. Nah, outputnya jelas berupa informasi yang berguna. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen ataupun laporan. Gitu ya. Nah, kalau contohnya dalam sistem, berarti outputnya, ya tadi inputnya kan berupa jam. Berapa jam karyawan itu masuk. Keluarannya yaitu bisa berupa gaji. Gitu ya. Nah, kemudian feedback, ya, output yang digunakan untuk membuat perubahan pada aktivitas input atau pengolahan. Nah, dalam sistem informasi ini, umpan balik informasi dari sistem yang digunakan untuk membuat satu perubahan pada aktivitas input atau pengolahan. Misalnya saja terjadi kesalahan atau masalah, ya, yang mungkin membuat perlu untuk memperbaiki inputan data. Otomatis kalau inputan datanya itu berubah, maka informasi yang akan dihasilkan juga akan berubah. Nah, demikian untuk materi information system. Ya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa melalui chat.
ya, atau melalui grup yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.